Nabi sudah ingatkan di sini, tidak ada satu pun jalan melainkan di atasnya ada apa? Syaitan. Syaitan yang mengajak kepadanya. Ini hati-hati. Semua firqah, semua golongan, semua aliran kita harus waspadai. Setiap gerakan, setiap harokah kita harus waspadai. Karena ini mesti menyimpang. Karena dia akan berpegang kepada tokohnya, bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah. Apa kata pemimpinnya, apa kata tokohnya, apa kata syekhnya, itu yang dia ikut oleh dia. Bukan Rasulullah yang dia ikut, sallallahu alaihi wasallam. Bukan para sahabat. Ini akan menyesatkan manusia di jalan Allah SWT. Maka kita wajib waspada dan hati-hati. Karena jalan-jalan ini terus berkembang. Karena syaitan udah berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Ajma'in. La'ughwiyannahum ajma'in. Bukan satu orang, dua orang, semuanya. Illa ibadaka minhumul, kecuali hambamu yang ikhlas. Sedikit. Orang yang bersyukur sedikit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, wa qalilum min ibadi asyakur, sedikit dari hamba bersyukur. Yang banyak kufur, tidak bersyukur. Dan manusia umumnya bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Manusia umumnya mengetahui atau bodoh? Bodoh. Manusia umumnya adil atau zalim? Zalim manusia. Manusia punya 3 sifat. Yang pertama bodoh, yang kedua zalim, yang ketiga tidak bersyukur. Allah ciptakan manusia dan mereka dalam keadaan tidak tahu tentang agama ini. Makanya mereka wajib apa? Belajar. Mereka wajib belajar dan terus belajar tentang Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Coba kalau dia belajar, tetap ada Qur'annya, ada hadisnya, mesti ada pembimbing. Mesti ada yang bimbing. Ada guru yang membimbing. Mesti ada. Supaya apa? Supaya nggak sesat. Tapi bukan dibawa sendiri dengan pemikirannya. Akhirnya kita lihat banyak. Dan timbul firqah-firqah yang sesat tambah banyak. Maka semakin banyaknya maraknya firqah ini, semakin kuat kita berpegang pada Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf. Jangan luntur, jangan futur, jangan. Terus belajar lagi. Lawan dengan apa? Lawan dengan ilmu. Kesesatan dilawan dengan ilmu. Terus pelajari ilmu ini. Dilawan dengan apa? Dengan amal soleh. Dilawan dengan doa terus kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap minta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Enggak ada manfaatnya banyak membantah, enggak ada manfaatnya banyak membantah. Yang manfaat kita belajar tentang ilmu, memahaminya, amalkan. Banyak membantah enggak manfaat, sedikit manfaat. Maka kalau lihat kita para ulama, dan saya bawakan di sini di awal-awal. Rudud, kitab bantahan sedikit. Yang banyak apa? Ilmu. Imam Bukhari juga bantah tentang khalqu, tapi yang ada yang dibaca oleh manusia apa? Sahih Bukhari, Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya kitab beliau. Yang bantahan sedikit. Imam Ahmad punya kitab Musnad 6 jilid. Dan juga yang lainnya. Imam Ahmad juga membantah kelompok yang sesat dari Jahmiyah. Tapi kecil, tipis bantahannya. Bantahan itu sedikit aja. Yang penting kita memahami Quran dan Sunnah. Itu yang harus terus kita belajar. Bapak ada juga sekarang orang sibuknya dengan apa? Dengan membantah. Sibuk dengan mentahdzir. Akhirnya nggak ada yang ditahdzir lagi. Temannya sendiri ditahdzir sama dia. Ustadznya ditahdzir. Muridnya ditahdzir. Karena kebodohan, kejahilan. Coba kalau dia belajar Quran Sunnah, berjalan di jalan yang lurus, selamat dia. Tapi ketika dia menyimpang, ya semuanya kena ditahdzir. Bapaknya ditahdzir, ibunya ditahdzir oleh dia. Ini akalnya nggak waras. Nggak waras. Gitu. Makanya kalau kita ikut di atas Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kita akan betul-betul akal kita ini betul-betul berjalan di atas jalan yang benar. Waras akal kita ini. Waras. Kalau ngikutin yang beda, nggak waras akal kita. Antum perhatikan deh. Kalau antum mengikut yang beda, nggak waras. Dan agama kita melenceng, sesat kita. Kalau ini, hati kita tenang. Antum bisa mengikuti dalil, membawa ketenangan, ketentraman. Ikuti dalil, ikuti sunnah. Ikuti manhaj yang hak ini. Pelajari. Bagaimana tentang orang-orang yang suka mentahdzir. Ya kita tinggalkan aja. Nggak ada manfaatnya juga. Masa agama ini semuanya isinya tahdzir. Mana dakwah tauhidnya dia, mana ajakan mereka kepada sunnah, bagaimana ajakan kepada akhlak yang mulia dan tazkiyatun nufus. Enggak ada manfaatnya.
yang mereka lakukan. Dan anehnya lagi kalau antum lihat, ya, yang mereka tahdir siapa? Bukannya yang ditahdir ahlul bidah atau tokoh-tokoh ahlul bidah, yang ditahdir siapa? Ahlus sunnah. Ini menunjukkan apa? Penyelewengan mereka dalam beragama, kesesatan mereka dalam pemahaman, dan ketidakwarasan akal mereka.